Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, teman-teman Sirkahpreneur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ada hadis yang menarik sekali yang pengen saya sharing pada kesempatan hari ini, yaitu dari hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad ya, dan Ibnu Hibban. Barang siapa yang menjadikan dunia ini tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan atau ya tidak pernah merasa cukup selalu ada di hadapannya. Padahal dia tidak akan mendapatkan harta benda ya duniawi ini melebihi dari apa yang Allah sudah tetapkan. Ya. Dan barang siapa menjadikan akhirat itu tujuan utamanya atau menjadi the best tujuan ya, tujuan utamanya, maka Allah akan menghimpunkan urusannya ya. Jadi urusannya Allah himpunkan, menjadikan kekayaan atau dia merasa selalu cukup ya ada dalam hatinya, dan harta benda duniawi datang kepadanya itu dalam keadaan rendah ya, tidak bernilai di hadapannya ya. Itu hadis yang cukup lumayan dahsyat ya. Dan kita merenungin lagi nih, apa sih tujuan kita ya ada di bumi ini? Kalau kita buka ya dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia, memang Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk abdun, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana bentuk ibadah itu? Ibadah itu adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya ya. Bentuk ibadah seperti itu. Makanya kita harus tahu nih, apa saja sih perintah Allah Subhanahu wa taala dan apa saja ya yang dilarangnya. Nah, begitu juga dalam ibadah ghairu mahdoh atau muamalah ya, yang mana kita dalam berbisnis atau mencari nafkah ya, kita harus benar-benar nih ya, jangan jadikan bisnis ini kendaraan kita untuk menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jadikan bisnis ini sebagai kendaraan kita untuk meraih akhirat, untuk membuat amal jariah atau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisnis ini membuat kita semakin jauh kepada Allah, semakin berat ya, kita meninggalkan dunia, luar biasa ya. Kita selalu merasa tidak cukup. Nah, ini perlu dikoreksi nih. Apakah benar-benar nih tujuannya benar-benar dunia atau tujuannya benar-benar akhirat? Ya, jadi masalah tujuan ini penting banget ya, teman-teman. Jadi jangan sampai tujuan kita ini hanya sekedar mendapatkan dunia, karena dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat adalah sesuatu yang luar biasa yang kita selamanya ada di situ. Kata dari Sulaiman ya dalam syairnya kan, dunia sementara, akhirat selamanya ya, teman-teman. Dan kita harus pegang banget ya janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mau menjalankan perintahnya dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya ya, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Luar biasa, Allah akan berikan solusi. Sebagaimana teman-teman punya solusi apa sih? Ya, punya hajat apa sih? Insya Allah ada solusinya buat orang-orang yang bertakwa. Ya, ingat ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa ini udah rumus gitu kan? Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, yang terpenting kita benar-benar menggenggam bara api ini, memegang ketakwaan kita, menjalankan bisnis ini sesuai dengan syariah. Ya, insya Allah ya Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Banyak kejutan dari Allah Subhanahu wa taala, dan rizki bukan hanya uang ya, teman-teman, perlu digarisbawahin. Sempit sekali kalau kita bilang rizki ini cuma sekedar uang ya kan. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir dia berikhtiar ya, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi Allah cukupkan ya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya ya yang dikehendakinya. Sungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3
Ya. Dan dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, beliau menafsirkan ayat tersebut, barang siapa yang bertakwa, mau menjalankan perintah Allah, takut kepada Allah, ya, maka Allah akan menyelamatkannya dari kesusahan, ya, di dunia dan juga akhirat. Juga Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini tafsir Al-Quran Al-Azim dari Ibnu Katsir, ya. Dan seringkali kita banyak merasa khawatir dengan rizki yang kita dapat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menjamin semua makhluknya, setiap makhluknya itu dapat rizki, ya. Setiap orang baik, ya, itu seorang muslim ataupun bukan, ya, itu pasti mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, ya. Jadi karena Allah itu memang Maha Pemurah, ya, Ar-Rahman. Kita perlu ikhtiar memang, ya, perlu berdoa, bertawakal untuk menjemput rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Karena kita nggak tahu yang ditentukan untuk kita itu berapa. Ya, ini safa marwa aja, kita gerak terus, ya kan. Hasil lingkaran tidak kita kuasai, tapi ikhtiar dengan semaksimal mungkin memaksimalkan seluruh potensi yang ada di diri kita, ya, untuk benar-benar, ya, memaksimalkan diri. Nah, itu lingkaran yang kita kuasai. Ya, dalam Quran surat Al-Hud juga disebutkan bahwa dan tidak ada satu makhluk bergerak yang dia punya nyawa, ya, di bumi ini, melainkan semuanya udah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dijamin. Dia mengetahui tempat, ya, kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ya, jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan anak kecil yang nggak bisa mengurus dirinya sendiri, masih dalam kandungan, ya udah ditentukan rezekinya. Jadi santai, bro, ya. Dan kita harus tahu nih, kebutuhan dan keinginan itu harus bisa bedain. Karena kadang yang nggak pernah kita bikin puas itu keinginan kita. Tapi kalau kebutuhan, insya Allah Allah cukupkan, ya kan. Dan berapa banyak binatang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri, Allah yang mengurus rezekinya. Ya, Allah lah yang memberi rezeki kepadanya, ya, kepadamu, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, ya. Ya, Allah itu Maha mendengar. Ya, berdoalah kepada Allah dan juga Maha mengetahui, tahu, ya, tentang apa yang kita kerjakan. Dan sumber rezeki ini, teman-teman, sangatlah luas sekali, seluas langit dan bumi, ya. Jadi santai gitu kan. Bahkan kalau kita pernah belajar sistem hidrologi air, ya, itu air di bumi ini tidak berkurang dan tidak bertambah, luar biasa, sudah ditetapkan rezekinya untuk kita, ya kan. Dan sungguh, ya, setiap jengkal hamparan bumi, lautan, ya, terdapat rezeki yang bisa kita kais. Islam menekankan setiap muslim agar menjemput rezeki ini dengan menggunakan semua potensi, ya, dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki, ya, sekuat tenaga, dan tetap terikat kepada aturan-aturan syariat Islam atau halal dan haramnya, ya, termasuk hukum wadinya juga, ya, sah batal fasadnya juga harus kita lihat, ya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, telah datang kepadaku malaikat Jibril dan ia berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingatlah sesungguhnya engkau akan mati. Ini nasihat malaikat Jibril, ya. Perbuatlah sesukamu, tetapi ingatlah sesungguhnya engkau pasti akan diberi balasan karenanya. Cintailah siapa saja yang kamu sukai, tetapi ingatlah sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Ketahuilah kemuliaan seseorang mukmin itu terletak pada sholat malamnya, dan kehormatannya terletak pada ketidakbutuhannya kepada manusia. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi ini nasihat yang sangat luar biasa kepada kita sebagai muslim, sebagai syirkahpreneur, untuk senantiasa bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bekal takwa ini, ya, ini adalah sebaik-baiknya bekal, ya, daripada aset yang manapun. Takwa inilah sebaik-baik bekal kita untuk kita bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di surga itulah kehidupan sejati, ya, di surga itulah, ya, tempat kita kembali. Dan, ya, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.